Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan pengakuan PBB atas kedaulatan Indonesia. Latar belakang PBB. Pada saat Perang Dunia ke-1, LBB awalnya dibentuk dengan tujuan utama untuk mencegah perang dan mempertahankan perdamaian di Eropa. Namun, organisasi ini terbukti tidak cukup efektif dalam mencegah perang dan mengatasi konflik di luar wilayah Eropa. LBB dibentuk pada tanggal 1919 dan dibubarkan pada 1946 karena gagal mencegah terjadinya Perang Dunia Kedua. Berakhirnya LBB, terbentuklah PBB. Jadi, pada saat Perang Dunia Kedua, yang memicu utama untuk mewujudkan organisasi baru yang mampu mewujudkan kedamaian dunia. Karena pada saat itu LBB gagal dalam menjalankan tugasnya, sehingga hal tersebut mendasari Presiden Amerika yaitu Franklin dan Perdana Menteri. Mereka menggagas pertemuan yang menghasilkan kesepakatan, yaitu Piagam Atlantik. Dari isi Piagam Atlantiklah menjadi jalan terbentuknya organisasi baru, yaitu PBB. Setelah Piagam Atlantik terbentuk, terjadilah beberapa kali agenda pertemuan antara beberapa negara besar dan dikenal dengan Deklarasi Moskow yang dihadiri oleh negara Inggris, Rusia, Cina pada tanggal 30 Oktober 1943. Isinya mengenai terciptanya umum atau perdamaian dunia. Lalu dilanjutkan pertemuan di Washington pada tanggal 21 Agustus 1944. Konferensi ini dihadiri oleh 39 negara yang agendanya itu sama. Lalu setelah kesepakatan berlangsung, PBB ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 di San Francisco. Apa tujuannya didirikannya PBB? Yang pertama, menjadi pusat harmonisasi dari perilaku bangsa-bangsa sehingga mampu mencapai tujuan bersama. Kedua, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa dan negara sesuai prinsip penghormatan, persamaan hak, serta penentuan nasib rakyatnya. Yang ketiga, menjaga kedamaian serta keamanan internasional. Keempat, bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan internasional seperti konflik sosial, ekonomi, budaya, sehingga penanggulangan bencana. Proses pengakuan PBB atas kedaulatan Indonesia. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia tanggal 27 Desember tahun 49, kurang dari setahun kemudian, PBB mengakui kedaulatan Indonesia. Awal mula kedaulatan Indonesia bisa diakui dan dijadikan negara anggota PBB adalah ketika pemerintah RI mengutus wakil tetap RI pertama di PBB, Lambertus Nicodemus Palar. Duta Besar Palar berusaha mendapatkan pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia pada saat konflik antara Indonesia Belanda masih terjadi tahun 47. Ketika itu, Duta Besar Palar memperdebatkan posisi kedaulatan Indonesia di PBB. Karena masih belum juga menjadi anggota PBB, pada akhirnya pengakuan kedaulatan Indonesia oleh PBB disahkan melalui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 86 yang ditetapkan pada 26 September 1950. Dewan juga merekomendasikan agar Majelis Umum mengakui Indonesia sebagai anggota PBB. Resolusi ini dibuat usai PBB sepakat bahwa Indonesia merupakan negara yang cinta akan perdamaian sehingga memenuhi persyaratan dalam Piagam PBB. Pada akhirnya, setelah pendiskusian lebih lanjut dalam sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 28 September 1950, Indonesia diterima sebagai negara anggota PBB. Pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pengakuan de facto kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan diri sebagai negara merdeka melalui proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Presiden Soekarno. Akan tetapi, suatu negara baru dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat utama. Salah satunya pengakuan kedaulatan secara de facto. Dalam sejarah negara, pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto adalah
Mesir, yakni pada tanggal 22 Maret 1946. Selain Mesir, beberapa negara lain yang juga mengakui negara Indonesia secara de facto, yakni India, Australia, Suriah, Lebanon, Arab Saudi, Yaman, Palestina, Vatikan, dan Belanda. Yang kedua, pengakuan de jure kemerdekaan Indonesia. Secara de jure, Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih serta dilantiknya Lembaga Legislatif atau KNIP. Mesir baru mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia secara de jure pada 10 Juni 1947 dengan menunjuk H.M. Rasjidi sebagai kuasa usaha Republik Indonesia serta membuka kedaulatan besar di Kairo. Kemudian pada tanggal 29 Juli 1947 pengakuan secara de jure diberikan kepada NKRI oleh Lebanon. Sedangkan pengakuan de jure kemerdekaan Indonesia dari Belanda baru diberikan pada tanggal 27 Desember 1949 dan PBB pada tanggal 28 September 1950. Dengan adanya pengakuan de jure, sebuah negara akan mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat internasional. Dukungan terhadap Indonesia. 1. Membantu menyelesaikan pertikaian Indonesia dan Belanda. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi untuk mengajak Belanda dan Indonesia menghentikan tembak-tembakan. Ini sebagai bentuk menyelesaikan pertikaian melalui arbitrase atau dengan cara damai lainnya. Yang kedua, membantu Indonesia mendapatkan pengakuan. PBB juga berperan sebagai wadah bagi Indonesia untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan internasional. Pengakuan dan dukungan ini berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan yang dilakukan bangsa Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN. Komisi Tiga Negara ini terdiri dari Australia, Amerika Serikat, dan Belgia. Setelah 2 tahun berselang, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar Belanda dan Indonesia menghentikan semua aktivitas militer. Yang keempat, membentuk United National Commission for Indonesia atau yang disebut UNCI. UNCI ini terbentuk pada 28 Januari 1948 dengan tujuan menghentikan sengketa antara Indonesia dengan Belanda. UNCI dipimpin oleh Merce Cosran dari Amerika Serikat yang berhasil membawa Indonesia dan Belanda ke perjanjian Rom-Royen. Yang kelima, membantu pengembalian pemerintahan Republik Indonesia pada dasarnya. PBB berperan penting dalam membantu pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Bahkan, PBB juga membantu pengembalian pegawai-pegawai Republik Indonesia ke Yogyakarta agar dapat menjalankan tugas dalam suasana yang benar-benar bebas. Dampak yang dirasakan dengan adanya pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negara lain adalah Indonesia tidak diasingkan dari hubungan internasional, sehingga dapat melaksanakan kerjasama internasional dengan negara lain di dunia. Dengan pengakuan ini, aspirasi entitas bisa didengar di level internasional. Meski status merdeka belum resmi, di Indonesia pengakuan de facto atas kemerdekaan 1945 penting dalam sejarah. Pengakuan de facto dari beberapa negara bantu perjuangan kedaulatan dan hak Indonesia di panggung internasional. Dampak pengakuan kedaulatan bagi bangsa Indonesia diantaranya yaitu 1. Bahasa Indonesia jadi hak dan kewajiban yang sama dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka dalam pergaulan antar bangsa di dalam hubungan internasional. 2. Bangsa Indonesia berhak mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri beserta tanah airnya dalam aspek kehidupan. 3. Bangsa Indonesia berhak melakukan hubungan diplomatik, hubungan perdagangan, hubungan kebudayaan, dan lain-lain dengan bangsa lain.